Lo tau gak, orang itu sering banget ya mengidentikan band dengan sekedar gitar listrik, drum, bass. Padahal secara definitif band itu adalah kumpulan dari beberapa instrumen-instrumen musik. Dan itu artinya pesantren juga punya band, Marawis. Hah? Sekarang gini deh, kita banding-bandingin deh. Sekarang kita banding-bandingin. Drummer itu main drum, itu pakai stick. Marawis tangan kosong. Band beres manggung pulang ke rumah bawa duit. Marawis tangan kosong. Dan band juga ngajarin kita untuk menjadi pribadi yang boros, men. Lihat aja, Slash, gitaris Guns N' Roses. Beres manggung gitar dibanting-banting. Marawis. Astagfirullahaladzim. Dana umat. Band Indonesia yang paling gua suka itu adalah, itu yang keren itu apa namanya? Kangen Band, iya bener. Tapi gua malu mengakuinya. Kenapa? Karena banyak orang bilang kalau kita suka sama Kangen Band, selera musik kita rendah. Makanya gue kalau naruh lagu Kangen Band, itu foldernya gue ganti. Jadi tugas kampus. Tapi beneran, gue suka sama Kangen Band. Gue suka sama Kangen Band. Gue pengen bikin fanbase-nya. Nama fanbase-nya Kangen Ranger. Ya, jadi kemana-mana kita pakai topeng Power Ranger. Bukan apa-apa, malu aja kalau ketahuan kita fans ya. Tapi lu sadar gak sih kalau kita ini disuruh menyebutkan ciri-ciri orang, kita cenderung untuk menyebutkan ciri negatifnya. Contohnya, Andika yang mana sih? Itu tuh yang rambutnya kayak hordeng. Bener gak? Kenapa kita nggak ambil sisi positifnya? Andika yang mana sih? Itu tuh yang anjir gak ada positifnya lagi. Gua orang Bogor ya. Di Bogor itu yang paling ngeselin itu tau gak? Angkot. Itu angkotnya ngeselin banget. Itu suka berhenti sembarangan dan bikin macet. Ini yang salah siapa coba? Banyak yang bilang katanya yang salah itu adalah penumpang. Katanya penumpang itu asal naik, asal turun. Yang salah itu bukan penumpang. Yang salah itu supir angkotnya. Karena prinsipnya adalah ketika supir angkot tidak menghentikan mobilnya, maka penumpang tidak akan naik ataupun turun. Bener kan? Ini sama kayak kereta. Emang lu pernah ngeliat ada kereta berhenti di antara dua stasiun gitu sembarangan? Gara-gara ada satu orang pengen berhenti gitu? Ini kan kalau kayak gini bahaya, men. Tiba-tiba ada kereta gitu, terus ada satu orang pengen berhenti. Kiri bang! Kereta berhenti. Turun, dia jalan, lurus, lama, panjang. Nyampe di ujung, dia bayar ke masinis. Lah kereta kan nggak ada ekonominya, nggak ada connect ya kan ya. Masih. Tapi angkot di Bogor itu emang bener ngeselin. Angkot di Bogor emang bener ngeselin. Lu tau nggak? Kalau motor-motor itu pengendara motor di jalan raya itu emosinya gampang kepancing. Apalagi kalau ngelihat angkot yang tiba-tiba belok sembarangan. Itu biasanya langsung dimaki. Jalan ngeliat angkot, woi! Tapi langsung cabut. Ngomongnya doang gede, nyalinya kenceng kayak motornya. Terus ini gimana kalau misalnya dia lagi naik motor ngeliat angkot gitu, woi! Depannya macet. Samperin sama angkot, ngapa lu? Enggak, gimana kabar? Bapak sehat? Sebenarnya kayak gitu, men. Tapi di antara sekian macam jenis pengendara motor, gue paling kesel sama anak-anak SMA yang suka naik motor sembarangan, selengean. Padahal nggak punya SIM. Udah gitu naik motornya bertiga lagi, yang tengah cabe-cabean. Apalagi anak-anak SMA yang suka naik motor pakai knalpot racing, itu ngeselin banget, men. Karena motor gue biasa aja gitu. Yang punya banyak duit pakai knalpot yang jutaan, yang suaranya ngebas, bam bam gitu. Emang keren sih. Yang duitnya pas-pasan pakai knalpot yang 50 ribuan yang dari kaleng susu. Yang nggak punya duit sama sekali, kasihan, men. Ya udah saking pengen berisiknya, ya udah ambil gelas, selipin di ban. Tapi lo tau nggak? Lu pernah denger gak mitos kalau misalnya lu naik motor sendirian tengah malam di tempat angker, itu takutnya kita ngeboncengin setan. Itu bener. Kemarin gue naik motor sendirian tengah malam tempat angker, gue takut ngeboncengin setan. Ya udah, gue duduk di jok belakang. Sebenarnya kalau lu perhatiin ya, di dalam film 5 cm itu banyak hal-hal yang aneh. Kayak di dalam film itu tuh ada 6 pendaki, 5 pendaki pemula yang gak pernah naik gunung sama sekali, tiba-tiba disuruh naik gunung Semeru. Itu sama aja kayak keong, tiba-tiba disuruh lari maraton. Karena pendaki pemula mah jangan langsung disuruh naik Semeru. Suruh dulu ke Cibubur ikut persami sama anak pramuka. Hal aneh lagi kayak di dalam film itu ketika ada adegan naik gunung yang terjal, terus ada temennya yang jatuh sampai cedera, bukan yang balik malah disemangatin. Ya nggak sembuh.
ayo semangat, puncak sedikit lagi, ayo, ayo. Di dalam film itu tuh puncak diidolakan, dijadikan sebuah tujuan utama. Padahal prinsipnya bagi para pendaki, puncak itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah rumah. Kita berangkat untuk kembali dengan selamat. Karena kalau puncak dijadikan tujuan utama, lu naik gunung, bawa semen sampai puncak lu bikin rumah. Gue heran ya, banyak banget orang yang terinspirasi pengen naik gunung setelah nonton film 5 cm gitu. Gue takutnya gitu. Orang terinspirasi nonton film 5 cm terus pengen naik gunung sampai ngikutin skenario-nya. Ngomong ke teman-temannya, ayo kawan-kawan kita jangan bertemu selama 4 bulan. Kita bertemu di stasiun Senen. Nyampe Senen berangkat, terus pas naik gunung, sampai adegan jatuhnya diikutin. Temannya lagi daki ditendang, jatuh lo. Lempar-lempar batu. Dan banyak yang ngomong ke gue katanya kalau naik gunung itu serem, banyak setan. Kata siapa? Cek saha. Gue belasan kali naik gunung, bahkan puluhan kali gue naik gunung. Gue nggak pernah sampai daki malam gue nggak pernah ngelihat ada kuntilanak hiking. Nggak ada. Kuntilanak hiking sambil bawa ransel, nyasar di hutan teriak-teriak, katakan peta. Nggak ada. Emang serem sih. Gue akui emang serem, tapi gue nggak pernah ngeliat setan di gunung, alhamdulillah sih ya, jangan sampai. Gue pernah naik Pangrango, Gunung Pangrango di Bogor itu waktu awal-awal ngedaki. Pas di puncak mau turun, gue ditinggalin sama rombongan karena gue terlalu santai. Pas gue tahu gue ditinggalin sama rombongan, ya udah gue santai lagi. Iya, santai lagi. Dia ngapain lagi coba? Terus gue jam 4 sore baru turun sendirian dari puncak. Turun lama-lama santai, lama-lama gelap lah. Kok serem ya? Turun baru gue mulai lari. Pas lari itu ada pohon, ada batu, semuanya gue loncatin bodo amat. Gak kerasa sakitnya, ketutup takut. Ya kan? Itu pas lagi lari gue ngeliat astagfirullahaladzim setan, taunya pohon busuk. Beneran. Lari lagi astagfirullahaladzim setan, taunya pohon busuk. Astagfirullahaladzim pohon busuk, taunya setan. Lari gue. Iklan itu saking hebatnya saking dahsyatnya iklan itu sampai bisa merubah cara bergaul anak, dunia anak itu bisa dirubah. Lu tahu Tajos? Tajos tahu ya dulu yang bulat itu Tajos. Itu dulu waktu kecil anak-anak beli ciki cuman buat dapetin tajosnya. Ya nggak? Beli ciki, tajosnya diambil, cikinya dibuang. Tapi tajosnya dijilat dulu. Ya kan? Ya seenggaknya tahulah rasa cikinya kayak gimana gitu. Itu sama aja kayak lu beli motor, dapat helmnya dipakai, motornya dibuang. Tapi dijilat dulu. Dan iklan juga itu, dulu itu waktu gue kecil, Tajos itu sampai bisa mempengaruhi harkat dan martabat gue. Kalau misalnya ada nanya gitu kan, weh nilai lu berapa? 50. Tajos lu? 100. Wih keren. Weh Win, lu nilai lu berapa? 100. Tajos lu? 200. Dapat dari mana banyak amat? Dikasih sama mama gue. Gak lama mama gue teriak dari dalam, Jawin, Tajos Umi balikin. Itu Tajos belum Umi jilatin. Gue mikir gitu, sekarang lu beli Tajos gitu ya, beli Tajos waktu kecil itu sampai bisa mempengaruhi harkat dan martabat. Sekarang gue mikir gitu, lu anak-anak di sekolah sampai pergaulannya sampai tergantung sama Tajos. Sekarang gue mikir gitu, emangnya dulu pernah gitu ada kepala sekolah manggil orang tua gitu, terus ibunya nanya pas di sekolah, Pak ini kok anak saya bisa nggak naik kelas Pak, padahal nilainya bagus. Iya ibu, emang nilainya bagus anak ibu, tapi Tajosnya kurang. Gak ada kan? Mendingan anak ibu suruh ikut UTS bu, ujian Tajos susulan. Gak ada kan? Terus tahun depannya lagi orang tuanya dipanggil ke sekolah. Lah Pak, ini kok anak saya nilainya udah gede, Tajosnya udah banyak, tapi kok masih gak naik kelas? Iya ibu, emang nilainya udah banyak, Tajosnya juga udah banyak bu, Tajosnya banyak banget. Tapi ada yang kurang bu, Tajosnya belum dijilatin. Gua dulu kalau di pesantren tuh kita main bola tuh gak kayak gitu, kita mentauladani sifat Rasul. Ya, 3 dari 4 sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh. Sidik, jujur. Jadi kita kalau main bola kadang-kadang kita marahin wasit. Lagi dribble bola, wasit, hand ini, tadi tangan gua kena bola. Mana sih lu? Lu menzolimi tim lawan. Amanah, kita kalau main bola tuh amanah. Jadi kalau misalnya ada pemain striker ya udah di depan, sayap ya udah di samping. Jadi kalau misalnya kita diserang sama tim lawan, back minta pertolongan, gue mundur. Maaf, gue udah diberikan amanah untuk tetap di sini. Gue yakin bisa. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi kalau misalnya kita ngedribble bola gitu, set mau direbut sama tim lawan, hus, istighfar.
Gue ini sedang mengemban amanah untuk menyampaikan bola ini ke temen gue. Jadi jangan direbut dulu ya. Oh iya, maaf ya gue nggak tahu. Silakan dioper. Mudah-mudahan gol ya. Iya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cowok itu emang gampang banget suka sama cewek. Ngelihat cewek cakep dikit langsung naksir. PDKT seminggu langsung jadian. Ya maksud gue lu kalau nyari cewek ya jangan cepet-cepet gitu PDKT-nya. Kita kan nggak tahu si cewek ini aslinya kayak gimana. Ya kan? Udah kepalang jadian diajak main ke pantai. Niat pengen romantis sambil main layangan. Pas layangannya putus dikejar sama ceweknya. Eta layangan aing. Sayang, gak usah dikejar. Kita beli lagi aja yang baru. Bukan gitu sayang, ini gelasannya mahal. Tapi gue suka sama cewek yang cantik sebenarnya. Tapi gue ngerasa minder men. Karena sampai sekarang gue masih beranggapan bahwa cewek yang cantik itu biaya perawatannya mahal. Daripada punya cewek cantik, mendingan kita ngontrak rumah. Ya kan? Cewek cantik itu biaya perawatannya mahal. Tiap hari pergi ke salon, tiap minggu kerimbat, tiap bulan ganti oleh shockbreaker, kampas rem, macam-macam lah. Gitu. Makanya gue lebih suka sama cewek yang sederhana. Gue lebih suka sama cewek yang sederhana yang gak neko-neko, ya kan? Sayang, hari ini kita makan sushi yuk. Gak usah sayang, sushi mah mahal, kita makan di warteg aja ya, itu yang di perempatan enak. Hah, serius? Makan di warteg? Iya sayang, murah kok. Kebetulan hari ini aku yang jaga. Sayang, serius kamu yang jaga? Iya serius aku yang jaga. Karo apa mas